Para pemirsa YouTube, hari ini saya membahas tentang rapture, ya, tulisnya rapture. Anda membacanya apa ya? Rapture. Ya, bagi Anda yang tahu bahasa Inggris silakan baca. Hanya yang saya tahu tuh ditulisnya rapture. Dibaca rapture ya, kalau tidak salah, yang artinya biasa orang Kristen mengenalnya dengan istilah pengangkatan gereja. Istilah rapture ini ada dua pandangan dalam kekristenan. Ada yang berpandangan bahwa Antikristus 666 berkuasa lebih dahulu, kemudian barulah gereja diangkat. Ada juga yang berpandangan bahwa gereja diangkat lebih dahulu, kemudian barulah Antikristus 666 berkuasa. Nah, saya tanya para pemirsa YouTube, Anda di pihak mana? Apakah Anda menganut pandangan bahwa gereja diangkat lebih dahulu, kemudian barulah Antikristus 666 berkuasa? Ataukah Antikristus 666 berkuasa lebih dahulu, barulah gereja diangkat? Kalau saya pribadi itu, saya menganut pandangan bahwa Antikristus ya, saya menganut pandangan bahwa Antikristus 666 berkuasa lebih dahulu, barulah kemudian gereja diangkat. Apa dasar saya? Dasar saya ada pada perkataan Tuhan Yesus HaMasiah sendiri kepada para muridnya. Dalam Matius pasal 24 ayat 20 hingga ayat 22. Saya baca ya. Berdoalah supaya pada waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, silakan Anda membaca sendiri Matius pasal 24 ayat 20 hingga 22. Itu menunjukkan bahwa Antikristus 666 berkuasa lebih dahulu. Kemudian barulah gereja Tuhan diangkat. Sebab ayat terakhir ayat 22, tetapi karena orang-orang pilihan waktu itu dipersingkat. Nah, orang-orang pilihan itu apa? Mari bersama saya Efesus pasal 1 ayat 4. Ya. Efesus pasal 1 ayat 4 itu berkata bahwa kita telah dipilih di dalam Tuhan Yesus HaMasiah sebelum dunia dijadikan. Nah, berarti kita orang-orang pilihan. Berarti Efesus pasal 1 ayat 4 itu sama dengan Matius pasal 24 ayat 20 hingga 22, khususnya ayat 22.
oleh karena orang-orang pilihan. Nah, berarti orang-orang pilihan ada pada zaman siksaan dahsyat itu. Siksaan dahsyat itu apa? Terjadi, belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Yang menariknya apa yang memicu siksaan dahsyat itu? Kalau Anda membaca dari ayat 20, ya, sehingga ayat 22 itu, Tuhan Yesus Masiah berkata, berdoalah supaya pada waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Garis bawahi kata jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa-masa itu, maksudnya pada hari Sabat itu, terjadi siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Itu artinya Tuhan Yesus Masiah berkata bahwa hukum keempat itu kekal. Apa hukum keempat? Hukum keempat itu adalah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu, dan bukan hari Minggu. Yang menyebabkan siksaan dahsyat itu ada karena adanya hari Sabat. Karena manusia merubah hari Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu, makanya terjadi siksaan dahsyat seperti ini. Jadi selaku orang Kristen, saya beritahu Anda lewat YouTube ini, bacalah Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10 dan Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Dua ayat itu silakan Anda baca. Melalui dua ayat itu saya mau beritahu beberapa hal buat Anda. Pertama, kita beribadah pada hari Sabtu tidak membuat kita beribadah pada hari Sabtu tidak membuat kita masuk sorga. Tetapi kita beribadah pada hari Sabtu membuat kita beruntung di sorga. Saya ulangi, kita beribadah pada hari Sabtu tidak membuat kita masuk sorga, tetapi kita beribadah pada hari Sabtu membuat kita beruntung di sorga. Saya ulangi lagi, kita beribadah pada hari Sabtu tidak membuat kita masuk sorga, tetapi kita beribadah pada hari Sabtu membuat kita beruntung di sorga. Saya tegaskan buat Anda, berdasarkan Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10 dan Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11 tadi, saya tegaskan buat Anda bahwa kita beribadah pada hari Sabtu tidak membuat kita masuk sorga, tetapi kita beribadah pada hari Sabtu membuat kita beruntung di sorga. Nah, lalu untuk apa Tuhan Yesus Masiah menyebut hari Sabat di sini? Menyebut hari Sabat di sini karena hari Sabat telah dirubah oleh manusia dari hari Sabtu ke hari Minggu. Saya kasih Anda ilustrasi, coba Anda bayangkan. Seandainya para petinggi negara Kesatuan Republik Indonesia ini memutuskan bahwa tahun depan kita merayakan hari kemerdekaan itu, kita jangan merayakan lagi pada tanggal 17 Agustus, tetapi kita merayakannya pada tanggal 18 Agustus. Apa yang terjadi? Negara ini apa? Negara ini pasti terjadi kekacauan. Demikian juga, walaupun Anda merubah, ya itu Anda berkata, itu hanya kan masalah hari saja, kok semua hari sama saja, hari Sabtu ke hari Minggu sama saja. Iya, Anda bisa katakan begitu. Oh, kalau begitu kita merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus atau 18 Agustus. Anda bilang 17 atau 18 sama saja, yang penting kita merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Oh, tidak bisa. Kalau Anda merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus, itu masalah. Karena bangsa Indonesia mereka pada tanggal 17 Agustus, bukan 18 Agustus. Walaupun perbedaannya hanya 1 hari. Seperti juga hukum Tuhan. Tidak bisa dirubah itu.
Makanya terjadi pertentangan di sini. Orang-orang Kristen sejati beribadah pada hari Sabtu. Orang-orang Kristen palsu beribadah pada hari Minggu. Disinilah terjadi konflik di sini. Meskipun demikian, saya memberitahu Anda beberapa arahan. Ya, beberapa penjelasan supaya Anda jangan bingung. Penjelasan pertama. Orang yang menerima angka 666 otomatis menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10. Kemudian menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Saya ulang. Orang yang menerima angka 666 otomatis menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, kemudian menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Saya ulang. Orang yang menerima angka 666 otomatis menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, kemudian menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Ada juga orang yang menerima angka 666 otomatis menerima Keluaran 20 ayat 8 hingga 11, tetapi menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10. Saya ulang. Orang yang menerima angka 666 otomatis menerima Keluaran 20 ayat 8 hingga 11, tetapi menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10. Saya ulang. Orang yang menerima angka 666 otomatis menerima Keluaran 20 ayat 8 hingga 11, tetapi menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10. Bahkan hari ini pun banyak orang beragama Kristen, tetapi mereka menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10. Kalau Anda membaca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, Antikristus 666 itu berasal dari agama Kristen. Ya, berasal dari agama Kristen. Bukan dari agama yang lain. Angka 666 itu berasal dari agama Kristen yang beraliran Protestan, yaitu agama Kristen Protestan yang berbahasa roh, tetapi menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, kemudian menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Supaya Anda paham, sehingga Anda tidak perlu cari antikristus dari luar-luar Kristen. Tidak, dia berasal dari orang Kristen. Saya secara jelas dan tegas mengatakan kepada Anda bahwa Antikristus 666 itu berasal dari gereja Kristen Protestan yang berbahasa roh, tetapi menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, kemudian menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Camkan itu. Lalu Matius pasal 24 ayat
29 hingga 36 ini berkata bahwa sesudah siksaan dahsyat itu, ya, kalau Anda membaca Matius pasal 24 ayat 29 hingga 36 itu, sesudah siksaan dahsyat itu barulah Tuhan Yesus HaMasiah datang. Jadi sesudah terjadi siksaan dahsyat dulu, barulah Tuhan Yesus HaMasiah datang. Kedua kalinya di awan-awan baru terjadi pengangkatan gereja. Walaupun saya di sini menekankan kata hari Sabat, saya tekankan hari Sabat di sini karena Tuhan Yesus HaMasiah berkata, berdoalah supaya pada waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada hari Sabat. Meskipun demikian saya tekankan buat Anda, jika Anda beribadah pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu, tetapi Anda menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, maka Anda otomatis menerima angka 666. Saya ulang lagi. Jika Anda beribadah pada hari Sabtu, tetapi Anda menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, maka Anda otomatis menerima angka 666. Jika Anda beribadah pada hari Sabtu, tetapi Anda menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, maka Anda otomatis menerima angka 666. Dan satu hal saya ingatkan buat Anda, orang yang menerima angka 666 otomatis menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, kemudian menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Itulah sebabnya di sini Tuhan Yesus HaMasiah menekankan, berdoalah supaya pada waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan jatuh pada hari Sabat. Kata hari Sabat itu ditekankan di situ. Ya. Itulah sebabnya saya ulang-ulang biar Anda tidak salah paham. Siapakah orang yang menerima angka 666 itu? Ada dua jenis orang yang menerima angka 666. Yakni, satu, orang yang menerima angka 666 otomatis menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, kemudian menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Yang kedua, orang yang menerima angka 666 otomatis menerima Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11, tetapi menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10. Bagaimana aplikasi Roma 10 ayat 9 hingga 10 itu? Bacalah. Nontonlah dan dengarlah video saya yang berjudul Pengakuan Iman Markus Petrus. Lalu ikuti video saya yang berjudul Pengangkatan Gereja itu. Di situ saya cantumkan Wahyu pasal 14 ayat 12, Wahyu pasal 15 ayat 2. Itu menunjukkan bahwa Antikristus 666 berkuasa lebih dahulu, kemudian barulah terjadi pengangkatan gereja atau yang disebut rapture. Saya pikir sampai di sini dulu. Semoga Anda bisa memahami. Sekian dan terima kasih.
Salam.